bentar lagi kita bakal ada show di New York Fashion Week di Spring Studios. Erigo dan New York Fashion Week. Muka kita nih. New York Fashion Week. Kita masuk fotonya di Times Square, gokil. Mana foto? Ini kan jadi pembicaraan yang sangat hangat di internet beberapa pekan terakhir ya kan. Banyak yang mendukung, banyak yang julid, banyak yang optimis, banyak yang salty gitu. Pada akhirnya ya semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas beropini. Selama itu tidak melanggar hukum ya nggak masalah ya kan. Terus di mana posisi gue? Gue jelas 100% mendukung, kagum, dan salut sama Erigo. Oke, gue ngerasa gue perlu melakukan disclaimer terlebih dahulu. Kalau video ini gue buat dengan kedaulatan penuh. Artinya gue buat dengan kemauan gue sendiri, keinginan gue sendiri, dan kehendak gue sendiri. Tanpa disponsori oleh pihak manapun. Artinya gue nggak dibayar oleh siapapun untuk bikin video ini. Kenapa gue kagum sama Erigo? Apa karena Erigo go international? Apa karena Erigo mengharumkan nama bangsa? Apa karena Erigo mewakili Indonesia? Nope, nope. Bukan hal semacam itu yang bikin gue kagum sama Erigo. Karena pada akhirnya hal tersebut sangat debatable kan. Sedangkan kekaguman gue sama Erigo ini, itu didasari sama hal yang lebih konkret dan terukur. Lalu apa alasannya? Sabar, jangan buru-buru. Tahan dulu. Karena ini bakal jadi pembahasan yang panjang. Dan gue minta kalian nonton sampai habis. Karena itu akan memberikan manfaat bagi semua orang cuy. Bagi kalian bakal dapatin tontonan yang menarik. Dan mungkin baru yang gak akan kalian temukan di manapun. Gue bakal mendapatkan AdSense. Karena watch time-nya jadi tinggi ya kan. Win-win solution. Karena video ini bakal banyak twist. Banyak banget. Oke, kita mulai dengan membicarakan New York Fashion Week terlebih dahulu. Kenapa gue ngerasa harus ngebahas New York Fashion Week? Karena pertama, gue butuh memperpanjang durasi video ini supaya gue bisa taruh multi AdSense di sana. Ya, itu alasan paling utama. Kedua, ya karena gue ngerasa pembahasan soal NYFW ini sangat-sangat minim di Indonesia ya. Tentang sejarahnya, tentang nilainya, tentang value-nya, tentang foundernya, tentang penyelenggaranya, dan hal-hal detail lainnya yang sebenarnya menarik untuk diangkat dan diketahui. New York Fashion Week itu pertama kali dibuat tahun 1943. Dan sekarang dikenal sebagai salah satu dari 4 fashion show terbesar di dunia selain di Milan, London, dan Paris. Yang menggagas acara ini pertama kali adalah Eleanor Lambert, seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dunia fashion. Ya, semua yang ngikutin fashion pasti kenal beliau lah. Dan dibuat waktu itu karena dunia dalam keadaan perang, Pak. Artinya gini, tahun 1943 kan kondisinya lagi perang dunia gitu. Dan kiblat mode saat itu ya Paris. Nah, karena kondisinya lagi perang, orang mau berangkat ke Paris itu susah. Apalagi orang Amerika ya kan, karena pulaunya jauh gitu. Akhirnya untuk mengisi kekosongan tersebut, Eleanor Lambert berinisiatif untuk membuat pagelaran fashion sendiri di Amerika. Yang waktu itu dia namain sebagai Press Week. Nah, ternyata Press Week ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai kalangan. Dan itu bertahan berpuluh-puluh tahun setelahnya. Pada tahun 1993, Dewan Konsilnya Fashion dan Designer Amerika, atau yang dikenal dengan nama CFDA, itu mengubah nama acara ini menjadi New York Fashion Week. Dan itu bertahan sampai sekarang. Pada tahun 2001, IMG masuk, organisasi yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan acara New York Fashion Week. Artinya ya mereka produser, organizer, dan operator resmi dari acara New York Fashion Week. Nah, dari tahun 2001 sampai sekarang, CFDA dan IMG inilah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan acara New York Fashion Week. Nah, informasi yang akan kalian dapatkan setelah ini, mungkin ini pertama kali kalian dengar. Kayaknya ya belum ada orang Indonesia ataupun media Indonesia yang membicarakan hal ini sebelumnya selain gua. Jadi gini, langsung aja teman-teman, NYFW itu punya 2 schedule. Pertama, schedule yang dikeluarkan sama CFDA, yang mereka namain sebagai official schedule. Kedua, schedule yang dikeluarkan sama IMG, yang mereka namain sebagai expand schedule. Apa itu official schedule? Official schedule ini bisa dikatakan adalah jadwal resmi dari inti acara New York Fashion Week. Sedangkan expand schedule sesuai namanya ya jadwal tambahan yang mendukung dari official schedule itu sendiri. Lalu di mana Erigo berada? Erigo nggak berada di official schedule New York Fashion Week, melainkan di expand schedule New York Fashion Week yang dibuat sama IMG. Apakah itu berarti keikutsertaan Erigo di New York Fashion Week? Itu nggak resmi. Ya enggak lah. Mau lu masuk di jadwalnya IMG ataupun CFDA ya tetap aja lu merupakan bagian dari NYFW cuy.
New York Fashion Week ini selalu jadi panggung besar untuk para desainer ternama di dunia. Katakanlah itu kayak Siriano, Michael Kors, dan lain sebagainya. Nah, selain menjadi panggung para desainer terkemuka ini, New York Fashion Week juga ngasih kesempatan kepada para desainer-desainer baru dari seluruh dunia yang namanya masih asing, yang namanya masih kecil untuk ikut tampil, Pak. Itulah kenapa New York Fashion Week selalu membuka submission kepada setiap desainer yang mau mendaftar. Masalah diterima atau enggak, ya pasti ada kurasinya kan, gitu. Disitulah Erigo berada, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa biaya yang harus kita keluarkan kalau kita lolos dalam kurasi New York Fashion Week. To be honest, gue nggak tahu. Karena sampai hari ini gue riset, nggak ada orang yang bisa kasih nominal yang pasti, Pak. Tapi gini, Pak, yang menarik adalah ketika kita tepikan dulu biaya slot ini, tetap aja New York Fashion Week itu bukan barang yang murah, cuy. The venue itself, the PR, the models, everything. Even nggak ada biaya slot sekalipun, mau lu desainer gede ataupun desainer kecil, mau lu brand gede ataupun brand kecil, lu harus merogoh kocek yang dalam untuk ikut New York Fashion Week. Harus sewa venue dan bikin show lu sendiri. Jelas, itu costly so much. Hal ini pernah diangkat sama Siriano dan dia menjabarkan berapa biaya yang harus dia keluarkan setiap ikut New York Fashion Week. Yang mana dia harus bayar model, fotografer, videografer, stylist, venue, sampai selebriti yang dia undang dalam pagelaran yang dia buat. Itu dibayar semuanya. Dan perkiraan biayanya bisa dari 100.000 sampai 300.000 dolar, cuy. Dan bisa aja menembus 1 juta dolar, tergantung bagaimana fashion show yang mau lu buat. Dan jelas itu bukan biaya yang sangat murah, Pak. Makanya untuk ikut New York Fashion Week lu butuh sponsor. Nah, kita baru ngomong New York Fashion Week-nya aja, kita belum bicara soal billboard di Times Square-nya, yang mana Erigo juga pakai kan, dan itu juga costly so much, cuy. Bener kata narasi, yang bisa masuk ke Times Square itu bukan orang berprestasi, bukan, atau bukan brand berprestasi, bukan, tapi brand yang bisa bayar atau orang yang bisa bayar, karena itu slot iklan. Kalau lu mau masuk ke sana, lu harus bayar 72 sampai 724 juta per hari. Nah, selain itu juga ada biaya untuk influencer kan. Ya seperti yang kita sama-sama ketahui, influencer kan dibawa sama Erigo dari Indonesia ke Amerika, dan yang dibawa high profile semua kan. Influencer top tier lah, kelas S gitu. Bukan kayak Ferry Irwandi yang mereka bawa, bukan. And I'm not influencer tuh. Yang mereka bawa ya Rahel Fenya, Arif Muhammad, Denny Sumargo, Luna Maya, wow. Ya kalian bisa riset sendiri lah. Kira-kira ya berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk bekerja sama dengan influencer-influencer ini. Dan inilah yang buat gua kagum dan salut sama Erigo, Pak. Kok kagum sih, Bang? Berarti kan itu karena dia cuma punya duit dong, dia bisa di situ. Lihat bigger picture-nya, Pak. Perkiraan kurang lebih ya puluhan miliar biaya yang harus keluar untuk ikut di event itu ya. Termasuk Times Square-nya, termasuk NYFW-nya, termasuk influencer-nya, dan segala macamnya. Berarti ketika Erigo nggak ragu untuk keluar duit segitu, mereka pretty sure dong. Mereka bakal mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari itu di kemudian hari. Wow, sangat luar biasa. Dan kalau lu lihat toko Erigo di Shopee pun ya lakunya sampai jutaan, cuy. Uang yang berputar di situ bisa miliaran. Dan ini yang benar-benar bikin gue kagum dan salut ya. Ketika di masa pandemi kayak sekarang banyak perusahaan atau company yang harus mengurangi pegawainya, Erigo malah menambah, Pak. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang dihidupin sama Erigo. Bukankah itu hal yang baik ya? Pada akhirnya menurut gue sendiri, Muhammad Sadat CEO-nya itu sudah melakukan hal yang mungkin gak akan pernah bisa gue lakukan seumur hidup. Ya, kehidupan dia itu gak cuma untuk dia. Kehidupan dia itu mampu menghidupi ratusan bahkan mungkin ribuan orang lain gitu. That's why gue respect banget. Nah, sekarang kita bicara soal strategi marketing. Apa yang dilakukan sama Erigo ini bisa dibilang sebagai strategi out of home. Apa itu out of home? Ya lu artiin aja lah artinya apa. Keluar dari rumah gitu. Artinya lu bikin materi publikasi di ruang publik. Di billboard ruang publik. Semakin prestis ruang publiknya, maka gengsinya akan semakin besar. Dan gak ada ruang publik yang lebih prestis daripada New York Times Square. Ada 300.000 orang yang jalan di sana, cuy. Banyak yang menilai langkah Erigo melakukan hal tersebut untuk expand ke pasar yang lebih global. Ya nggak salah dan mungkin aja kayak gitu. Cuman ya kalau gue jadi Erigo kayaknya target gue bukan itu, Pak. Tayangnya iklan gue di situ bukan untuk para supir taksi yang lagi nunggu penumpang di Times Square atau para pejalan kaki yang lagi makan hotdog. No, itu sangat cocok untuk market Indonesia, Pak. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa naif, Pak. Orang Indonesia sangat suka dengan hal-hal yang berbau internasional. Ya nggak sih? Ya, kita semua. We all. Ya strategi terbaik untuk market terbaik ya kan. Erigo sadar itu dan mereka melakukannya dan it works. Ya balik lagi nih yang namanya bangga ya sah-sah aja gitu. Kagum ya sah-sah aja, salut ya sah-sah aja. Cuman kan kalau over proud ya itu nggak akan mendatangkan manfaat apapun bagi siapapun gitu.
bagi brandnya, bagi orangnya sendiri. Dan itu emang jadi sesuatu yang kayaknya perlu jadi perhatian oleh orang-orang Indonesia. Bangga boleh, salut boleh, kagum boleh, tapi overthought ya coba pikir lagi lah. Apalagi dalam konteks yang gak tepat gitu. Pada akhirnya gue 100% mendukung Erigo dan berharap kalau mereka bakal terus bertahan dan semakin membesar. Karena presensinya Erigo di Indonesia ini telah mendatangkan banyak manfaat bagi orang lain. Itu poin-poin paling utamanya ya. Kadang hal yang rumit itu terjawab dengan sesuatu yang sederhana sih. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.